Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah-kisah yang tak pernah selesai kembali dibuka. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua dosa bisa dikubur bersama waktu. Malam adalah saksi paling jujur. Saat manusia tertidur lelap dan nurani mulai melemah, ada hal-hal yang bangkit, bukan untuk meminta doa, melainkan menagih janji, kesalahan, dan pengkhianatan. Di channel Nanti Malam, kami tidak hanya membacakan cerita horor, kami menyusuri jejak kelam yang sengaja dilupakan, tentang pesugihan yang dibungkus keputusasaan, tentang perjanjian gaib yang disangkal saat kaya datang, dan tentang arwah yang tak pernah benar-benar pergi, karena kematiannya tidak adil. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah desa sunyi, di mana sebuah pohon jati tua berdiri tanpa pernah ditebang, bukan karena dihormati, melainkan karena ditakuti. Konon, di bawah pohon itulah, seorang wanita pernah dikubur hidup-hidup. Tangisannya ditelan tanah, napas terakhirnya disambut pengkhianatan, dan janjinya berubah menjadi dendam yang tak pernah padam. Warga desa menyebutnya biasa. Padahal, setiap tengah malam, jeritan lirih masih terdengar, dan setiap kematian selalu menyisakan satu pesan yang sama, bahwa ada rahasia lama yang tak bisa lagi disembunyikan. Cerita ini bukan sekadar tentang kuntilanak. Ini adalah kisah tentang manusia yang memilih selamat dengan mengorbankan orang lain, tentang keserakahan yang menumbuhkan kutukan, dan tentang dendam yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Jadi, pastikan pintu sudah terkunci, lampu tidak terlalu terang, dan hati kalian siap, karena nanti malam kita akan membuka kisah berjudul Kuntilanak Pohon Jati, kisah dendam seorang wanita yang dikubur hidup-hidup dan kembali untuk menagih semuanya. Di ujung desa Sumberjati, ada satu tempat yang selalu dihindari orang-orang, bahkan oleh mereka yang lahir dan besar di sana. Sebuah pohon jati tua berdiri sendirian, seolah menjadi batas antara desa dan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pohon itu tumbuh. Orang-orang tua hanya bilang pohon itu sudah ada bahkan sebelum desa ini punya nama. Batangnya besar, kulit kayunya kasar, dan retok-retok seperti wajah orang yang terlalu lama memendam. Penderit, akar-akarnya menjalar kemana-mana, mencuat ke permukaan tanah, seperti urat nadi raksasa yang menahan sesuatu agar tetap terkubur. Daunnya selalu rimbun, anehnya tak pernah benar-benar gugur, meski kemarau panjang melanda. Saat pohon lain menguning dan meranggas, jati itu tetap hijau, seolah ia hidup dari sesuatu selain air dan tanah. Di desa Sumberjati, ada satu aturan yang tak pernah tertulis, tapi dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Aturan itu bahkan tidak pernah diucapkan dengan suara keras, hanya diwariskan lewat tatapan dan isyarat. Jangan pernah menebang pohon jati itu, jangan menyentuhnya, jangan duduk terlalu lama di bawahnya, dan yang paling penting, jangan melewati tempat itu sendirian saat malam tiba. Bukan karena pohon itu dianggap keramat seperti makam atau tempat pertapaan, bukan pula karena diyakini membawa rezeki atau perlindungan. Justru sebaliknya, itu dibiarkan berdiri karena orang-orang takut, karena mereka tahu ada sesuatu yang tinggal di sana, sesuatu yang tidak terlihat di siang hari, tapi terasa begitu dekat saat malam turun. Namaku Raka, aku bukan orang desa ini. Aku pindah ke Sumberjati karena urusan kerja, sebuah proyek yang mengharuskanku tinggal sementara di daerah pinggiran. Rumah kontrakan yang kutempati sederhana, tidak jauh dari sawah dan kebun jati milik warga. Awalnya aku menganggap semua cerita yang kudengar hanyalah bumbu khas desa. Cerita untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluar malam. Cerita agar orang kota seperti aku tahu diri dan tidak sok berani. Aku tersenyum setiap kali mendengar orang-orang berbisik soal pohon jati tua itu. Bagiku, mitos tetaplah mitos. Aku tumbuh dengan logika, dengan lampu kota yang terang, dengan keyakinan bahwa semua hal bisa dijelaskan. Namun, desa Sumberjati Pelen-Pelen mengajarkanku bahwa tidak semua hal butuh penjelasan. Ada yang cukup dirasakan. Hari-hari pertamaku di desa berjalan biasa saja. Pagi hari aku berangkat kerja, sore kembali sebelum matahari benar-benar tenggelam. Warga desa ramah, meski ada jarak yang tak kasat mata. Mereka sopan, tersenyum,
tapi seolah selalu menyembunyikan sesuatu di balik mata mereka. Jika obrolan mulai mengarah ke pohon jati di ujung desa, mereka akan berhenti bicara, mengalihkan topik, atau sekadar tertawa kecil yang terasa dipaksakan. Seorang bapak tua pernah menepuk bahuku sambil berbisik, "Mas, nenek wis bengi, ojo liwat kono, ora becik. Jangan lewat sana kalau sudah malam." Tidak baik. Nada suaranya tidak terdengar seperti larangan biasa. Lebih mirip peringatan orang yang pernah melihat sesuatu dan tidak ingin orang lain mengalaminya. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Pekerjaan menumpuk, dan aku baru meninggalkan kantor saat jam menunjukkan hampir 11. Jalan desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Udara malam terasa lebih dingin, dan angin membawa bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Untuk mempersingkat jalan, aku memilih rute yang jarang kulewati, jalur kecil yang langsung melewati ujung desa. Aku tahu, di sanalah pohon jati tua itu berdiri, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin cepat sampai rumah dan beristirahat. Langkah kakiku melambat tanpa sadar saat bayangan pohon itu mulai terlihat. Di bawah cahaya bulan yang setengah tertutup awan, pohon jati itu tampak lebih besar dari yang kuingat. Batangnya menjulang seperti tiang hitam, dan cabang-cabangnya membentuk siluet aneh, seolah tenggen-tenggen yang terulur. Tidak ada suara serangga, tidak ada jangkrik, tidak ada katak. Keheningan di sekitar pohon itu terasa terlalu sempurna, terlalu kosong. Saat itulah aku mencium bau yang aneh. Bukan sekadar bau tanah basah, ada aroma anyir yang menusuk hidung. Bau yang mengingatkanku pada darah. Bau besi yang tajam dan membuat perut terasa tidak nyaman. Aku berhenti sejenak, mencoba menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya imajinasiku. Mungkin ada bangkai hewan di sekitar situ. Tapi saat aku melangkah lagi, bau itu semakin kuat, seolah berasal dari tepat di bawah pohon jati. Kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah. Aku menoleh ke arah batang pohon, dan saat itulah aku mendengarnya. Suara itu pelan, hampir tak terdengar, seperti angin yang tersangkut di dedaunan. Tapi semakin aku fokus, semakin jelas suaranya. Tangisan perempuan, bukan tangisan keras penuh histeria, melainkan tangisan tertahan, seperti seseorang yang tidak diizinkan berteriak. Suara yang penuh keputusasaan, seolah datang dari tempat yang sangat dalam. Dadaku terasa sesak. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara alam, mungkin angin atau binatang malam. Tapi suara itu memiliki irama, memiliki emosi. Ada jeda di antara isakannya. Ada getar yang tidak bisa disalahartikan. Aku merasa bulu kudukku berdiri, kulit lenganku meremang, dan jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tanpa sadar, aku melangkah mundur satu langkah. Tanah di bawah kakiku terasa lembek, seperti baru digali. Sepatu kerjaku sedikit tenggelam, dan bau anyir itu kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku memalingkan wajah, berniat pergi secepat mungkin. Tapi sebelum kakiku bergerak, suara tangisan itu berubah. Ada helaan napas panjang, lalu suara lirih yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Suara itu bukan lagi sekadar tangisan. Ia seperti bisikan, tapi jelas, sangat jelas, seolah diarahkan langsung ke telingaku. Aku tidak bisa mengerti semua katanya, tapi ada satu kalimat yang tertangkap jelas di antara isakan itu. "Aku, isi nang kene, aku masih di sini." Suara itu terdengar lemah, namun penuh tekanan, seperti orang yang sudah terlalu lama menunggu. Aku berlari, tidak menoleh ke belakang, tidak peduli lagi pada rasa sopan atau logika. Aku berlari sekuat yang ku bisa, meninggalkan pohon jati dan segala sesuatu yang terasa salah di belakangku. Nafasku terengah-engah saat akhirnya aku sampai di rumah. Tanganku gemetar saat membuka pintu. Begitu masuk, aku langsung menguncinya rapat-rapat. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada pintu, mencoba menenangkan diri. Jantungku masih berdegup kencang, dan bau tanah basah itu seolah masih menempel di hidungku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pohon jati itu muncul di pikiranku. Tangisan itu terus terngiang di telinga, semakin lama semakin dekat. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, menyebut semua itu sebagai halusinasi akibat lelah. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut yang
belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa takut yang tidak datang dari kegelapan, melainkan dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang sangat salah, dan aku baru saja menyentuh tepinya. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Orang-orang bergerak lebih pelan, berbicara dengan suara lebih rendah. Ada kerumunan kecil di dekat balai desa. Wajah-wajah yang kulihat tampak tegang. Beberapa di antaranya pucat. Seorang ibu menangis sambil dipeluk tetangganya. Aku mendekat, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Seorang pemuda menatapku, matanya merah, lalu berkata dengan suara bergetar bahwa salah satu warga ditemukan meninggal di kebunnya malam tadi. Letaknya tidak jauh dari pohon jati tua itu. Aku merasakan tengkukku kembali dingin. Bau anyir itu seolah kembali tercium, meski matahari sudah tinggi. Saat aku berdiri di sana, mendengarkan potenggen-potenggen cerita yang saling bertabrakan, aku teringat suara perempuan semalam. Tangisan yang tertahan. Bisikan yang mengatakan bahwa ia masih di sana. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba di desa Sumberjati, aku tidak lagi menganggap cerita-cerita itu sebagai mitos. Ada rahasia lama yang terkubur di bawah pohon jati itu, rahasia yang tidak pernah benar-benar mati. Dan bagaimana aku merasa bahwa malam tadi, pohon itu tidak hanya menunjukkan keberadaannya padaku. Ia seperti sedang membuka pintu, pelan-pelan, memperingatkanku bahwa aku sudah melangkah terlalu dekat. Bahwa apapun yang tinggal di sana tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Malam berikutnya datang dengan perasaan yang berbeda. Sejak kejadian di bawah pohon jati itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku tidak lagi berjalan dengan langkah ringan. Setiap suara kecil membuatku menoleh. Setiap bayangan membuatku berhenti. Rumah kontrakan yang sebelumnya terasa biasa saja, malam itu seperti menyempit. Udara di dalamnya pengap. Meski semua jendela kubuka, bau tanah basah masih tercium samar. Entah hanya di pikiranku, atau benar-benar masih melekat di udara. Aku mencoba menenangkan diri dengan alasan paling masuk akal. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin aku terlalu banyak mendengar cerita orang desa. Pikiran manusia memang jahat kalau dibiarkan berkelana sendiri. Tapi setenang apapun aku berusaha, ada satu hal yang tak bisa kuhapus. Suara perempuan itu, tangisannya, besik, kalimat singkat yang terus terulang di kepalaku, seperti rekaman yang diputar tanpa bisa dihentikan. Malam semakin larut. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Setiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berbaring di kasur, lampu kamar sengaja tidak kupadamkan. Mataku terpejam, tapi pikiranku terjaga. Setiap kali aku hampir tertidur beanggen pohon jati itu muncul lagi, berdiri gelap di bawah cahaya bulan. Entah sudah berapa lama aku terbaring seperti itu, ketika tiba-tiba suara lolongan terdengar dari kejauhan. Awalnya satu, panjang, melengking, membuat dadaku bergetar. Lalu disusul yang lain, dan yang lain lagi. Dalam hitungan detik, seluruh anjing di desa seperti melolong bersamaan. Suaranya tidak seperti gonggongan biasa. Ini berbeda. Ada kepanikan di dalamnya. Ada ketakutan yang menular, seolah mereka semua melihat hal yang sama, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku duduk tegak di kasur. Jantungku berdegup kencang. Tanganku terasa dingin. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku melirik jam di dinding. Pukul 2 lewat sedikit. Waktu yang oleh orang-orang desa sering disebut sebagai jam rawan. Jam ketika batas antara yang hidup dan yang mati katanya menjadi lebih tipis. Aku menelan ludah, berusaha menertawakan pikiran itu. Tapi lolongan anjing-anjing itu tidak berhenti. Suaranya malah semakin dekat, seolah bergerak mengelilingi desa. Aku bangkit dari kasur dan melangkah pelan ke arah jendela. Setiap langkah terasa berat. Ada rasa enggan yang kuat, seperti naluri yang berteriak agar aku tetap di tempat. Tapi rasa penasaran, atau mungkin dorongan lain yang tak bisa kujelaskan, membuatku terus melangkah. Aku membuka sedikit tirai jendela dan mengintip keluar. Pemandangan di luar sunyi, terlalu sunyi. Jalan desa kosong, diterangi cahaya bulan yang pucat. Angin hampir tidak berembus, dan di kejauhan, di ujung jalan yang mengarah ke batas desa, aku melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di bawah pohon jati tua. Seorang wanita berbaju putih, gaunnya panjang, menjuntai hingga mendekati tanah. Rambutnya hitam, panjang, menutup seluruh wajahnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak,
seperti patung. Aku menahan napas. Dadaku terasa sesak, pandanganku seakan terpaku padanya. Ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara takut dan tertarik. Seperti ada benang tak terlihat yang menarik mataku untuk terus menatap. Lampu-lampu rumah di sekitarnya mati. Pohon jati itu berdiri lebih gelap dari malam, seperti lubang hitam yang menyerap cahaya. Aku memperhatikan kakinya, dan saat itulah aku sadar. Ada yang tidak wajar. Kaki wanita itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah, diam, tanpa goyangan. Tidak ada bayangan jelas di bawahnya. Seolah ia tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama denganku. Bulu kuduku langsung berdiri. Rasa dingin merambat dari tengkuk hingga ke punggung. Aku ingin menutup tirai, ingin menjauh dari jendela, tapi tubuhku tidak menurut. Aku seperti membeku di tempat. Hanya bisa menatap sosok itu. Lolongan anjing tiba-tiba. Keheningan yang tersisa justru terasa lebih menakutkan. Perlahan, sangat perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya. Rambutnya yang panjang bergeser sedikit, memperlihatkan wajahnya. Wajah itu pucat, seperti tidak pernah tersentuh matahari. Kulitnya tampak tegang, hampir transparan. Matanya hitam legam, tanpa cahaya. Seperti lubang kosong yang menelan apapun yang memandangnya terlalu lama. Dan bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak membawa kehangatan, tidak membawa kegembiraan. Senyum itu penuh dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang tua. Seperti senyum orang yang sudah terlalu lama memendam sakit. Hati saat matanya seakan bertemu dengan mataku. Aku merasa seperti ditelanjangi. Seperti semua pikiranku dibaca. Semua ketakutanku diketahui. Senyum itu melebar sedikit, dan aku merasakan sesuatu menekan dadaku, membuat napasku tertahan. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah," bukan sebagai doa, tapi sebagai reaksi spontan dari rasa takut yang tak tertahankan. Aku tidak tahu berapa lama kami saling menatap. Detik atau menit, semuanya terasa sama. Hingga akhirnya, sosok itu perlahan memudar. Bukan berjalan pergi, bukan berbalik arah. Ia seperti ditelan oleh bayangan pohon jati, menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Dalam sekejap, tempat itu kembali kosong, seolah tidak pernah ada apapun di sana. Aku menutup tirai jendela dengan tangan gemetar dan mundur beberapa langkah. Kakiku terasa lemas, hampir tidak bisa menopang tubuhku. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Nafasku terengah-engah, dadaku naik turun cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang kulihat mungkin hanya mimpi atau ilusi karena kelelahan. Tapi rasa dingin yang masih menempel di kulitku dan detak jantung yang belum juga melambat mengatakan hal lain. Sisa malam itu kulewati tanpa tidur. Aku duduk di ruang tengah. Lampu menyala terang, televisi menyala tanpa suara. Aku hanya menunggu pagi. Menunggu cahaya matahari yang kuharap bisa mengusir rasa takut yang menempel. Sesekali aku mendengar suara angin di luar, membuat dedaunan berdesir pelan. Setiap suara itu membuatku menoleh. Jantungku kembali berdebar. Aku merasa seperti sedang diawasi, meski tidak ada siapapun di dalam rumah. Saat akhirnya pagi datang, aku merasa lega sekaligus hancur. Mataku perih karena kurang tidur. Kepalaku terasa berat. Aku keluar rumah untuk mencari udara segar. Desa Sumberjati tampak berbeda di bawah cahaya matahari. Kabut tipis masih menggantung di beberapa sudut, dan orang-orang mulai beraktivitas. Tapi ada sesuatu di wajah mereka, ketegangan, kesedihan yang belum sempat diungkapkan. Aku melihat beberapa warga berkumpul di arah kebun jati milik Pak Wiryo. Ada suara bisik-bisik, ada tangisan tertahan. Aku mendekat dengan langkah ragu. Saat seseorang melihatku, ia hanya menggeleng pelan, seolah berkata bahwa apa yang akan kulihat bukan sesuatu yang mudah diterima. Di sana, di antara rumpun jati muda dan tanah yang masih basah, tubuh Pak Wiryo tegul. Ia terbaring miring, matanya terpejam, wajahnya membeku dalam ekspresi kaget. Lehernya patah dengan sudut yang tidak wajar, seperti diputar dengan kekuatan yang bukan milik manusia. Di sekitar tubuhnya, tanah terlihat berantakan, seperti baru saja digali dan ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Bekas-bekas cakar terlihat samar di permukaannya. Seorang ibu menangis pelan, sambil memegangi kain penutup wajah Pak Wiryo. Seorang bapak tua berdiri tak jauh, wajahnya pucat,
Bibirnya bergetar. "Wis tak kandani," katanya lirih, hampir tak terdengar. "Sudah kubilang." Suaranya penuh penyesalan, seolah ia menyesali sesuatu yang sudah lama terjadi. Bukan hanya kematian pagi itu. Aku berdiri terpaku. Pemandangan itu membuat perutku mual. Bau tanah basah kembali menyeruak, bercampur dengan bau darah yang samar. Ingatanku melayang pada malam tadi, pada sosok wanita berbaju putih yang berdiri di bawah pohon jati. Senyum dinginnya, tatapan matanya. Aku merasa ada benang yang menghubungkan semua ini. Meski aku belum tahu bagaimana bentuknya. Seorang pemuda mendekat padaku dan berbisik, "Pak Wiryo itu dulu sering ikut ropet-ropet desa lama." Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Tapi Dorit, cara ia menunduk dan menghindari tatapanku, aku tahu ada sesuatu yang sengaja tidak diucapkan. Sesuatu yang terlalu berat untuk dibicarakan terang-terangan saat aku menoleh ke arah pohon jati tua di kejauhan. Perasaanku semakin tidak enak. Di bawah cahaya pagi, pohon itu tampak sama seperti biasanya. Diam, kokoh, tidak menunjukkan tanda apapun. Tapi aku tahu, di balik diamnya, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang mulai bangun, dan entah kenapa, di dalam hatiku muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa kematian Pak Wiryo bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang sudah lama menunggu waktunya, awal dari dendam yang akhirnya menemukan jalannya. Malam itu setelah kematian Pak Wiryo, suasana desa terasa semakin aneh dan menekan. Orang-orang yang biasanya ramah kini berjalan pelan, saling menunduk, dan jarang menatap mata satu sama lain. Suara anak-anak tertawa sudah jarang terdengar. Bahkan orang-orang yang biasanya sibuk dengan sawah dan kebunnya, kini memilih tetap di rumah, menutup pintu rapat-rapat, seolah ada sesuatu yang bisa masuk dari udara malam tanpa diundang. Aku sendiri, Raka, merasa ketakutan yang lebih nyata daripada malam sebelumnya. Ketakutan yang bukan sekadar rasa takut akan sosok putih yang kulihat, tapi ketakutan akan sejarah yang tersembunyi, sesuatu yang mungkin jauh lebih gelap dari sekadar legenda. Hari itu aku memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin bisa menjawab pertanyaanku. Seseorang yang sudah lama hidup di desa ini dan dipercaya mengetahui selak-belok masa lalu Sumberjati. Aku mendengar nama seorang nenek tua, Sri, yang tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua yang berderit saat angin malam berhembus. Rumput di sekitarnya tumbuh liar, dan pohon-pohon kecil menaungi jalan menuju rumahnya, membuatnya seolah tersembunyi dari pandangan. Aku mengetuk pintunya perlahan, dan dari balik jendela muncul sosok kurus dengan rambut putih kusut dan mata yang memancarkan pengalaman puluhan tahun. Aku menyebut namaku, dan dengan suara gemetar, ia mempersilakan masuk di dalam rumah. Aroma dupa samar dan tanah basah menyelimuti udara. Lampu minyak menyala pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Mbah Sri duduk di kursi, rotan tua, tangannya gemetar memegang cangkir berisi air hangat. Matanya menatapku tajam, seolah menimbang apakah aku pantas mendengar cerita yang akan diungkapnya. Aku duduk di seberangnya, merasakan napasnya yang berat, dan suara detak jam yang lambat menambah rasa tegang dalam hati. Dengan suara serak dan pelan, ia mulai bercerita. Ceritanya bermula puluhan tahun lalu, jauh sebelum aku lahir. Desa Sumberjati, kata Mbak Sri, tampak damai dari luar, tapi di balik kedamaian itu terdapat rahasia gelap yang disembunyikan oleh para tetua desa. Seorang wanita bernama Sari adalah pusat dari rahasia itu. Ia hamil di luar nikah, dan ayah dari anak itu adalah seorang lelaki berpengaruh di desa. Warga desa yang mengetahui hal itu dibuat diam dengan ancaman dan tekanan. Untuk menjaga nama baik desa dan agar aib itu tidak tersebar, para tetua mengambil keputusan yang kejam. Sari dituduh gila, dianggap membawa bencana, dan tidak ada yang berani membelanya. Ia dipaksa menerima hukuman yang paling tidak manusiawi, dikubur hidup-hidup di bawah pohon jati tua di ujung desa. Aku menatap Mbah Sri, tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mulai menetes, menuruni pipinya yang keriput saat ia melanjutkan. Kita dengar teriakannya dari dalam tanah, tapi kita pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar, supaya desa tetap tenang. Suaranya pecah, gemetar, dan setiap kata yang keluar terasa seperti pisau menebas hatiku. Aku bisa merasakan rasa bersalah yang telah lama membebani Mbah Sri,
dan generasi sebelumnya. Aku mengerti, ketakutan dan kepanikan yang dirasakan warga bukanlah hal baru. Mereka hanya mencoba hidup dengan rahasia yang sudah terlalu berat untuk diungkapkan. Ketika mendengar semua itu, sebuah perasaan dingin menusuk seluruh tubuhku. Aku baru saja menyadari bahwa sosok wanita berbaju putih yang kulihat di bawah pohon jati malam sebelumnya bukan sekadar penunggu. Ia adalah Sari, arwah yang tidak pernah menerima kematiannya. Ia bukan hanya dendam, ia adalah keadilan yang terlambat, keadilan yang diambil paksa dari dunia ini oleh tangan manusia. Dan dendamnya bukan sembarang dendam. Itu dendam yang dibangun dari pengkhianatan, pengabaian dan penderitaan yang tidak pernah diakui. Aku mencoba mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin seorang arwah bisa tetap kuat setelah puluhan tahun? Mbah Sri menunduk, menatap tanah kayu di lantai rumahnya, lalu menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar, "Ora kabeh arwah bisa ninggal, nak. Nenek sengsara cukup gede lan diperloke. Kadang arwah kui tetap urip. Lan ngerti kabeh, sing kadadean iki arwah sing ora bisa diapusi maneh. Tidak semua arwah pergi, nak. Jika penderitaannya cukup besar dan diperlakukan tidak adil, kadang arwah itu tetap hidup dan mengetahui semua yang terjadi. Ini arwah yang tidak bisa dibohongi lagi." Kata-kata itu membuatku semakin takut. Aku menyadari dendam Sari tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat dalam kesalahannya merasakan akibatnya. Dan mungkin setiap orang yang tinggal di desa ini adalah saksi atau pelaku dari rahasia itu. Entah mereka menyadarinya atau tidak. Pohon jati itu bukan hanya simbol keramat, tapi juga makam yang tidak pernah benar-benar menutup kehidupannya. Ia menjadi penghubung antara dunia yang hidup dan dunia yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak pertemuan itu, aku mulai memperhatikan desa dengan cara yang berbeda. Setiap sudut, setiap rumah, setiap wajah warga menyimpan cerita. Ada bisik-bisik di balik pintu. Ada tatapan yang dihindari saat orang melihatku. Bahkan, anak-anak yang biasanya ceria kini menatapku dengan mata waspada, seolah mereka tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Aku mulai mengerti bahwa rahasia desa ini lebih luas daripada yang pernah kubayangkan. Dan bahwa kematian Pak Wiryo hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Hari-hari berikutnya, aku terus memikirkan Sari. Bayangannya terus muncul di pikiranku. Malam demi malam, aku merasa dia mengawasi, mengikuti langkahku. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya perasaan bahwa dendamnya hidup. Aku mulai memperhatikan pohon jati dari jauh, mencatat setiap perubahan yang terjadi, setiap gerakan daun, setiap cahaya bulan yang memantul pada batangnya. Kadang aku melihat bayangan samar, bergerak pelan seperti sosok yang mengintai. Kadang terdengar suara tangisan lembut, begitu dekat hingga membuat jantungku berhenti sekejap. Aku mencoba berbicara pada diri sendiri, meyakinkan bahwa itu hanya ilusi. Tapi suara dan bayangan itu tidak pernah salah. Mereka, aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Aku kembali mengunjungi Mbah Sri beberapa kali, mencatat setiap kata yang ia ucapkan. Ia menceritakan detail yang lebih gelap, yang sebelumnya tidak ia ungkapkan karena takut aku tidak siap mendengarnya. Ia bercerita tentang malam ketika Sari dikubur, tentang jeritan yang terdengar sampai ke rumah tetangga, tentang bagaimana beberapa warga tua mencoba menyelamatkannya, tapi dihentikan oleh tekanan para tetua desa. Semuanya tertutup rapat, disembunyikan oleh rasa takut dan rasa bersalah. Dan aku mulai mengerti bahwa dendam Sari bukanlah spontan. Ia dibentuk dari penindasan, dari ketidakadilan, dari pengabaian manusia terhadap nyawa yang tak berdaya. Ia hidup dari kenangan yang dihapus oleh waktu, tapi tetap tertanam kuat di tanah. Dan di pohon jati itu, aku merasa hidupku mulai berubah. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap keputusan terasa ringan namun berat, karena sadar bahwa ada sesuatu yang menunggu. Aku mulai mendengar cerita dari beberapa warga yang dulu masih muda saat kejadian itu, cerita yang menguatkan ketakutanku. Mereka melihat sosok putih di malam hari, mendengar suara jeritan dari arah pohon jati, bahkan mengalami mimpi yang sama tentang Sari. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan: Sari tidak pergi. Dendamnya terus hidup, dan malam-malam di desa Sumberjati hanya menunggu waktu yang tepat untuk membangkitkannya kembali. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku harus tetap waspada,
karena entah kapan dan bagaimana dendam itu akan menagih semuanya, termasuk diriku sendiri. Malam-malam berikutnya setelah kematian Pak Wiryo membawa ketegangan yang semakin terasa di setiap sudut desa Sumberjati. Rasa aman yang sebelumnya masih tersisa di antara warga perlahan lehen terkikis, digantikan oleh ketakutan yang tebal dan hampir bisa diraba. Orang-orang mulai menutup pintu lebih rapat, menyalakan lampu sepanjang malam, dan menempelkan doa-doa atau jimat di setiap sudut rumah. Bahkan anak-anak yang biasanya berlarian di pekarangan, kini hanya berani mengintip dari balik jendela. Mata mereka besar dan waspada. Aku sendiri mulai merasakan tekanan yang berbeda. Setiap kali melangkah keluar rumah, seolah ada mata yang mengikuti, ada udara yang menekan, dan suara-suara halus yang tidak bisa dijelaskan terdengar di telingaku, mengingatkanku bahwa dendam itu masih hidup dan sedang mencari korbannya berikutnya. Kematian berikutnya datang begitu cepat, sehingga desa nyaris tidak sempat menyesuaikan diri. Pak Sutono, mantan kepala desa yang pernah ikut menutup kasus Sari, ditemukan tewas dengan cara yang membuat seluruh orang yang melihatnya merinding. Ia tergantung di pohon jati yang sama, pohon yang telah menjadi saksi bisu dari kejahatan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Matanya melotot, seolah menatap sesuatu yang terlalu menakutkan untuk dihadapi. Lidahnya menjulur keluar dari mulut, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang ekstrem. Tidak ada tanda-tanda perlawanan manusia biasa. Tanah di sekitar pohon masih lembab, meskipun tidak hujan. Ada bekas cakaran dan goresan di batang pohon, seperti makhluk yang tidak manusiawi baru saja memaksanya menggantung di sana. Warga desa yang menemukannya tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Beberapa bahkan lari sambil menutup mata, takut terseret oleh aura gelap yang mengelilingi pohon jati itu. Setelah kematian Pak Sutono, ketakutan di desa meningkat drastis. Orang-orang mulai berbicara dengan suara yang nyaris berbisik. Setiap malam ada bisikan di antara rumah-rumah, suara yang mengatakan bahwa dendam Sari belum selesai. Dan tidak lama kemudian, giliran Pak Karta, orang yang dulu ikut menggali tanah kuburan Sari, ditemukan tewas dengan cara yang lebih misterius. Rumahnya terkunci rapat dari dalam, seolah tidak ada yang bisa masuk. Tapi saat pintu akhirnya dibuka, pemandangan yang ditemukan membuat semua orang menggigil. Bekas cakaran di dinding, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari tembok rumahnya. Sendik bau anyir darah masih menyengat di udara, dan tubuh Pak Karta ditemukan di lantai. Wajahnya memucat dan matanya terpejam. Bibir bergerak seolah mencoba berbisik sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Di dadanya tertulis dengan darah kering satu kalimat yang sama persis seperti pada kematian Pak Sutono. "Aku belum mati." Desa menjadi mencekam. Setiap orang mulai takut meninggalkan rumah setelah matahari terbenam. Jalan-jalan yang biasanya sepi di malam hari, kini menjadi hantu yang membayangi langkah mereka. Lampu-lampu di rumah dinyalakan sepanjang malam, tapi bayangan gelap tetap muncul di pojok-pojok ruangan. Orang-orang mulai menutup tirai dengan rapat, menempelkan bunga atau dupa di ambang pintu. Mereka berbicara pelan-pelan, seolah takut suaranya sendiri akan menarik perhatian sesuatu yang tak terlihat. Anak-anak dipanggil masuk rumah lebih awal. Bahkan yang sudah remaja sekalipun enggan keluar setelah gelap. Aku melihat semua ini, dan setiap tatapan warga ke arah pohon jati itu membuat bulu kudukku berdiri. Mereka tahu sesuatu yang aku belum sepenuhnya pahami, tapi mereka merasakannya di kulit mereka. Dendam itu hidup, dan ia tidak pilih-pilih waktu. Aku sendiri mulai merasakan kehadirannya. Kadang, ketika aku duduk di rumah kontrakan, ada perasaan seperti diselubungi udara dingin. Tiba-tiba lampu di kamar berkedip. Suara langkah kaki samar terdengar di lantai atas. Padahal aku tinggal sendiri. Suara tangisan halus muncul di tengah malam. Tidak seperti manusia, lebih seperti suara yang berasal dari jauh di dalam tanah. Aku mencoba menenangkan diri, menutup telinga, dan mengalihkan perhatian dengan menyalakan televisi, tapi suara itu tetap ada, mengikuti setiap detik malam. Kadang terdengar bisikan lirih. Aku isih ana, aku isih nunggu. Aku merasakan kulitku meremang, dan tanganku gemetar saat menulis kata-kata ini dalam catatan. Perasaan bahwa dendam itu sedang mencari mangsa semakin nyata. Sejak kematian Pak Karta, warga desa semakin paranoid. Orang-orang mulai menutup semua kegiatan malam mereka. Tidak ada yang berani pergi ke kebun,
Tidak ada yang berani menengok sawah. Bahkan, menyalakan api unggun di halaman pun terasa seperti mengundang bahaya. Ada beberapa yang mencoba keluar dengan alasan pekerjaan atau urusan mendesak. Tapi mereka selalu kembali dengan wajah pucat dan cerita yang sama. Suara perempuan menangis, bayangan putih melayang, daun pohon jati bergoyang tanpa angin, dan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Aku durung urus sing kaya ngene iki," kata salah seorang warga tua sambil menggenggam tongkatnya. "Aku belum pernah melihat hal seperti ini," kata mereka. Dan aku tahu, mereka tidak berbohong. Aku sendiri mencoba mempelajari pola kematian ini. Ada sesuatu yang berulang. Setiap korban pernah terlibat dalam menutupi atau ikut andil dalam penderitaan Sari. Setiap orang yang terlibat, baik secara langsung atau tidak, perlahan-lahan diambil satu persatu. Tidak ada pilihan untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menolak takdir dendam itu. Dan aku merasa bahwa aku hanya menonton dari luar, menjadi saksi. Tapi juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari bayangan panjang Sari. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar dendam, tapi bentuk hukuman yang dikemas dengan kesabaran yang panjang, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam demi malam, aku mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Kadang terdengar suara langkah kaki di tanah yang lembab di luar rumah. Kadang terdengar suara daun yang terseret seperti ada yang berjalan di atasnya. Meski di luar hujan deras atau angin tidak berhembus, aku mulai menghindari jendela, bahkan tidak berani menyalakan lampu terlalu terang. Aku tidur dengan pintu terkunci, tetapi rasa takut itu tidak pergi. Aku merasa mataku terbuka saat tidur, melihat sosok putih melayang di langit-langit kamar, menatapku dengan mata hitam yang tidak berperasaan, seolah mengukur apakah aku cukup dekat untuk menjadi target berikutnya. Kadang, aku ingin menjerit, tapi suaraku seperti tersedak di tenggorokan. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat, seolah ada yang menahan. Warga desa mulai berbisik tentang kutukan pohon jati dan arwah Sari yang marah. Mereka menceritakan bahwa beberapa orang yang mencoba melawan atau membicarakan hal ini secara terbuka justru mengalami kejadian aneh. Pintu rumah terkunci sendiri, suara tangisan terdengar di dalam kamar, bayangan putih muncul di jendela, bahkan ada yang bermimpi Sari datang dan menatap mereka sambil tersenyum dingin. Semua cerita itu membuat desaku semakin mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah, dan bahkan mereka yang mencoba tetap beraktivitas selalu merasa diawasi. Selalu merasa bahwa dendam itu mengintai dari balik pepohonan dan kegelapan malam. Aku tahu, meski semua orang menutup mata dan berdoa, dendam ini belum selesai. Setiap kematian membawa pesan yang sama. Aku belum mati. Pesan itu bukan hanya peringatan, tapi pernyataan bahwa Sari atau arwahnya tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat merasakan akibat dari kesalahan mereka. Aku merasa bahwa aku hanyalah pengamat yang terpaksa mengetahui, tapi tidak bisa. Kate Camper, aku tahu suatu saat dendam itu akan menuntut sesuatu dari setiap orang, dan mungkin dari diriku sendiri juga. Aku menyadari bahwa pohon jati itu bukan sekadar pohon tua. Ia adalah simbol hukuman yang menunggu waktu, tempat di mana dendam yang tertahan puluhan tahun kini menjadi nyata. Dan semua yang hidup di desa ini hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan hawa yang lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Angin malam bertiup lembut, tapi membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku, Raka, duduk di rumah kontrakan dengan napas tak teratur, menatap jendela sambil memikirkan semua kematian yang terjadi. Hatiku bergejolak. Aku tahu apa yang terjadi di desa ini tidak biasa, dan bahwa arwah Sari wanita berbaju putih yang selama ini menghantui pohon jati tidak akan berhenti sampai semua rahasia yang tersembunyi dibuka. Tapi ada rasa ingin tahu yang membakar. Meski aku tahu itu bodoh, aku ingin melihat, ingin memahami, ingin menghadapi sesuatu yang sudah membuat warga desa hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Aku tahu risiko itu besar, tapi malam itu, aku nekat. Aku memutuskan untuk pergi ke pohon jati tua. Langkah kakiku terasa berat sejak pertama meninggalkan rumah. Jalanan sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Suara jangkrik dan hewan malam biasanya menemani, tapi malam ini semuanya senyap. Bahkan anjing desa pun tidak terdengar, seolah seluruh desa menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Aku berjalan perlahan, menahan napas,
agar tidak terdengar oleh sesuatu yang mungkin sedang menunggu di kegelapan. Di kejauhan, pohon jati itu mulai tampak. Batangnya yang besar, akarnya yang menjalar, dan cabangnya yang menjulang tinggi membuat bayangan yang menyeramkan di tanah. Aku bisa merasakan aura gelap yang menemaniku saat semakin dekat ke pohon itu. Begitu aku sampai, aku melihat tanah di bawah pohon retak, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Bau anyir bercampur tanah basah langsung menyerbu hidungku. Aku menahan muntah, menundukkan kepala, dan mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang memaksaku melihat lebih dekat. Tangan ini gemetar saat menyentuh tanah yang retak, merasakan getaran halus, tapi jelas, bahwa sesuatu di bawah sana hidup. Hatiku berdegup kencang, napasku tercekat, dan saat itulah suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Tangisan perempuan, dingin, menyayat hati, mengguncang seluruh tubuhku. Dingin, gelap, aku masih hidup. Suara itu terdengar tepat di telingaku, tapi sekaligus dari tanah di depanku. Aku terpaku, tubuhku kaku, lidahku keluh. Bau darah semakin kuat, menusuk hidung dan membuat kepala berputar. Perlahan, tanah di depanku bergoyang, retakan semakin melebar, dan dari dalam tanah, tangan putih muncul, penuh tanah, menggenggam udara seolah ingin menarik sesuatu keluar. Tanganku merinding, tubuhku seakan membeku di tempat. Dalam sekejap, sosok kuntilanak itu muncul sepenuhnya. Gaunnya putih kusut, berlumuran tanah dan darah. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi beberapa bagian memperlihatkan kejanggalan. Wajahnya rusak, penuh bekas lebam, bibirnya robek sedikit, lehernya lebam, perutnya cekung dan memucat. Matanya yang hitam legam menatapku dengan intensitas yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam tatapan itu. Seolah ia tahu semua rahasia yang ada di hatiku, semua rasa takut, semua ketidakberdayaan. Aku merasa seperti seluruh waktu berhenti. Angin malam yang sebelumnya berhembus lembut, tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti semuanya. Hanya ada suara detak jantungku sendiri yang bergema di telinga. Aku ingin berlari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Suaranya yang lembut tapi tajam terdengar lagi. Kali ini berbicara, bukan menangis. Kau bukan mereka, tapi kau akan jadi saksi. Kata-katanya menusuk hatiku, menembus pikiranku, seolah menanamkan benih ketakutan yang tidak bisa dihapus. Aku mencoba menjawab, tapi mulutku kaku. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasa seperti tersedot oleh energi yang gelap, ditarik ke bawah pohon jati, ke tanah yang seolah hidup tiba-tiba. Aku tersandung, jatuh, dan hampir kehilangan keseimbangan. Sosok kuntilanak itu melayang di depanku. Rambutnya bergerak pelan mengikuti angin yang tak ada. Gaunnya bergoyang perlahan, tapi aura dingin dan bau tanah bercampur darah semakin pekat. Ia menatapku tanpa berkedip. Aku bisa merasakan tatapan itu merayapi setiap inci kulitku, masuk ke dalam tulang, dan membakar perasaan bahwa aku tidak seharusnya berada di sana. Detak jantungku bergemuruh. Darah terasa panas di pembuluhku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin bergerak, tapi kakiku terasa beku. Tanah di bawah pohon terus bergerak. Ada suara gemerisik tanah yang pecah, suara desahan yang menyayat telinga, dan aroma darah semakin menyebar. Aku bisa melihat bentuk-bentuk samar, seperti bayangan tangan-tangan lain, menjulur dari retakan tanah. Mereka bergerak lambat, menahan diri, tapi ada tekanan yang luar biasa. Sosok kuntilanak itu melayang di antara tangan-tangan itu, seolah mengontrol setiap gerakan. Setiap kali matanya menatap, aku merasa jantungku terhenti. Seluruh tubuhku lumpuh, dan seluruh logika rasaku hilang. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di sana, terikat oleh ketakutan, terpesona, dan terhantui sekaligus. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhku semakin lemas, pandanganku semakin kabur, dan rasa dingin itu meresap ke seluruh tubuh. Napasku tersengal-sengal. Aku merasakan keringat dingin di seluruh punggung. Sosok itu mencondongkan tubuh sedikit ke arahku. Rambutnya bergerak mengikuti. Bayangan bulan yang tersisa, matanya tetap menatap. Senyum dinginnya merekah, dan aku tahu apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak bisa lari.
Angin tetap berhenti. Tidak ada suara selain suara tanah yang bergerak dan desahan halus itu. Aku jatuh terduduk, mencoba melindungi diri. Dunia seakan menekanku dari semua sisi. Sosok kuntilanak itu melayang semakin dekat, wajahnya yang rusak, matanya yang hitam, bibirnya tersenyum penuh dendam. Dan aku bisa merasakan energi gelap itu meresap ke dalam diriku. Aku pingsan di sana. Tubuhku terjatuh di tanah yang lembab, tertutup aroma anyir darah dan tanah basah. Dalam ketidakberdayaanku, aku hanya bisa merasakan satu hal. Dendam Sari bukan main-main. Ia bukan sekadar hantu yang menakutkan, tapi manifestasi dari penderitaan dan ketidakadilan yang telah menunggu puluhan tahun. Sekarang bangkit dengan kekuatan yang tak bisa ditahan. Saat aku membuka mata kembali, aku tidak berada di tempat yang sama. Tubuhku masih di tanah dekat pohon jati. Tapi semuanya terasa berbeda. Angin mulai berhembus pelan, bayangan kembali normal, dan sosok itu tidak ada lagi. Tapi rasa dingin dan ketakutan masih melekat, menempel seperti lapisan tipis di kulitku. Aku merasa bahwa malam Jumat Kliwon itu bukan hanya sebuah pengalaman menakutkan, tapi juga peringatan. Sebuah pengingat bahwa dendam ini belum selesai, bahwa arwah Sari akan terus bergerak, dan bahwa setiap langkah di desa ini kini dipenuhi oleh pengawasan makhluk yang tidak bisa disangkal. Malam itu aku terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Rasa takut yang menyelimuti hatiku sejak malam Jumat Kliwon belum juga pergi. Aku berada di rumah Mbah Sri, duduk di kursi rotan tua yang sudah usang. Lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bau dupa yang samar-samar menempel di udara membuat suasana semakin menegangkan. Mbah Sri duduk di seberangku, matanya menatap dalam, seakan menimbang apakah aku siap mendengar kebenaran yang tersisa. Suaranya serak saat ia berbicara, tapi setiap kata yang keluar terasa menampar kesadaran dan rasa takutku. Ia mengatakan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam penderitaan Sari belum habis diambil oleh dendam itu. Masih ada satu orang yang tersisa. Orang terakhir yang ikut andil dalam kejahatan puluhan tahun lalu. Aku menelan ludah. Perasaan campur aduk antara penasaran dan takut memenuhi hatiku. Siapa yang tersisa? Bagaimana bisa aku tahu? Mbah Sri hanya menggeleng, perlahan menatap pohon jati dari jendela rumahnya. Suasana di luar gelap, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah seluruh udara di desa menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, meski lampu minyak di dalam rumah sudah menyala. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanyalah peringatan. Tapi intuisi dan pengalaman beberapa malam terakhir menolak logika itu. Malam semakin larut. Aku memutuskan untuk pergi ke pohon jati lagi, meskipun hati dan pikiranku menjerit menentangnya. Aku tahu, dendam itu tidak akan menunggu sampai aku siap. Aku melangkah perlahan, menahan napas, dan mencoba meminimalisir suara langkah kaki di tanah lem. Jalanan desa kosong, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Angin malam sesekali berhembus, membuat dedaunan berdesir, tapi tetap ada rasa hening yang mencekam. Setiap langkahku seperti menarik perhatian sesuatu yang tidak kasat mata. Saat aku sampai di pohon jati, suasana menjadi semakin menakutkan. Tanah di sekitarnya retak, cabang-cabang pohon bergoyang pelan, seolah menahan napas. Aku melihat rumah pria yang dulu diketahui sebagai ayah dari bayi Sari, tepat di sebelah pohon. Tapi malam itu, rumah itu tampak kosong, gelap, sunyi, dan menyeramkan. Angin dingin menyelimuti tubuhku, membuat bulu kuduk berdiri. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai, dan aku sadar bahwa arwah Sari sedang menunggu, memeriksa setiap langkahku, mengawasi setiap gerakanku. Tiba-tiba, jeritan terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. Suaranya menusuk telinga, mengguncang seluruh tubuhku, dan membuat hatiku berdegup kencang. Aku durung rampung. Aku durung rampung. Suara itu berulang, dan semakin mendekat. Aku menunduk, mencoba bersembunyi di balik akar pohon, tapi jeritan itu seakan menembus tanah dan udara sampai ke tulang. Bau tanah basah bercampur darah semakin menusuk, membuat kepalaku terasa berat. Tanah di sekitarku mulai bergetar, retakan di tanah semakin lebar. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Sesuatu yang sudah lama terkubur dan tidak sabar lagi menuntut keadilan. Aku menatap tanah, dan perlahan amblas, lubang besar muncul di depanku. Dari sana,
Aku bisa melihat sisa tulang yang terguncang ringan oleh tanah yang runtuh. Jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar hebat. Aku tahu, apapun yang kulihat bukan untuk mata manusia biasa. Di lubang itu, aku melihat kerangka dua orang, seorang wanita dan seorang pria, saling berpelukan. Aku bisa melihat posisi mereka, bagaimana tulang mereka menyatu seolah memeluk sampai mati, dan rasa dingin mengalir ke seluruh tubuhku, yang membuatku merinding bukan hanya kematian mereka. Wajah kerangka wanita menghadap ke atas, mulutnya terbuka, seperti tersenyum puas. Sebuah senyum yang aneh, penuh dendam sekaligus ketenangan. Seolah, setelah puluhan tahun penderitaan, ia akhirnya mendapatkan keadilan yang ia tunggu. Aku merasa seperti seluruh energi dari pohon jati itu, dari tanah di sekitarnya, mengalir ke lubang itu, mengunci momen dendam dan keadilan itu sekaligus. Aku menyadari satu hal, arwah Sari tidak membunuh tanpa tujuan. Semua yang telah ia ambil adalah orang-orang yang terlibat dalam penderitaannya, dan semua itu tersusun rapi dalam sebuah pola yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Aku merasakan ada ketenangan yang aneh di udara, tetapi sekaligus ketegangan yang luar biasa. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa diterjemahkan oleh kata-kata manusia, tetap ada, mengawasi, menunggu. Aku menunduk, menatap tulung-tulung itu lebih lama, merasakan campuran rasa takut dan heran yang tak pernah kurasakan. Sebelah bulu kudukku masih berdiri, napasku tersengal, dan seluruh tubuhku dingin. Aku tahu, aku hanya bisa menyaksikan. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah apapun. Semua sudah tertulis, semua sudah diputuskan. Ketika aku menoleh ke arah pohon jati lagi, bayangan putih samar melayang di antara cabang-cabangnya. Aku tidak melihat wajahnya jelas, tapi aku merasakan tatapan penuh pengawasan dan kepuasan. Ia tidak lagi marah, tapi ada aura yang membuat seluruh malam menjadi berat. IQ merasakan bahwa dendam itu telah selesai, tetapi konsekuensi dari rahasia yang terpendam puluhan tahun tetap ada di desa ini. Orang-orang yang masih hidup akan merasakan ketegangan ini, dan aku, sebagai saksi yang tak berdaya, akan terus mengingat malam itu sampai akhir hidupku. Pagi harinya, rumah pria yang tinggal di sebelah pohon jati kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tanah di bawah pohon jati tetap amblas, membentuk lubang besar yang kini seperti makam yang mengikat dendam dan keadilan menjadi satu. Desa Sumberjati tampak lebih hening daripada biasanya. Warga desa bergerak pelan, dengan wajah pucat, saling menatap dengan rasa takut yang masih menempel. Mereka tahu apa yang terjadi, meski tidak semua berani mengungkapkannya. Aku berdiri di tepi lubang itu, menatap tulang-tulang yang kini menjadi saksi bisu dari kebenaran yang terlambat. Aku tahu, arwah Sari akhirnya mendapatkan keadilan, tapi harganya mahal. Puluhan tahun ketakutan, dendam yang hidup, dan kematian yang mengerikan. Semua itu terkumpul dalam satu malam yang akan terus dikenang oleh desa ini. Aku berjalan perlahan menjauh, menatap pohon jati yang tetap berdiri kokoh, diam, namun penuh rahasia. Aku sadar, meskipun malam itu dendam Sari selesai, aura gelap dari pohon jati tetap ada. Ada perasaan bahwa desa ini tidak akan pernah sama lagi. Aku merasa tubuhku lelah, tapi pikiranku terus dihantui oleh bayangan putih yang melayang di malam itu. Aku tahu, aku telah menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kulihat. Dan rasa takut itu akan terus menempel, mengikuti langkahku di setiap malam berikutnya. Malam-malam setelah kejadian mengerikan di pohon jati itu membawa ketenangan yang semu bagi warga desa Sumberjati. Semua orang seolah menghela napas lega. Pohon jati yang selama ini menjadi pusat dari segala ketakutan dan dendam tampak tenang di bawah cahaya bulan. Lubang besar di tanah perlahan ditutup oleh tanah yang digali kembali, dan rumah pria terakhir yang terlibat dalam penderitaan Sari tampak kosong dan sunyi. Orang-orang percaya bahwa arwah Sari akhirnya menemukan keadilan dan dendamnya terpuaskan. Namun, aku, Raka, mulai merasakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang tetap hidup, sesuatu yang tidak bisa hilang hanya dengan kematian para pelaku. Beberapa malam setelah semua kejadian itu, desa mulai mengalami hal-hal aneh lagi. Suara-suara dari pohon jati tidak lagi berupa tangisan panjang yang menyayat hati, tapi berubah menjadi tawa pelan yang dingin, seperti suara yang menggoda dan menantang. Sek,
Tawa itu muncul tepat di tengah malam, terdengar samar di antara angin yang berdesir. Bagi siapapun yang mendengarnya, rasanya seperti sesuatu sedang memperhatikan, menilai, dan menunggu langkah selanjutnya. Warga desa mulai mengalami mimpi. Yang mereka melihat sosok wanita berbaju putih, berdiri di ujung tempat tidur. Rambut panjang menutupi sebagian wajah, tapi matanya hitam legam dan penuh dendam. Dalam mimpi itu, sosok itu selalu berbisik, "Kalau kau tahu," dan tetap diam, "Kau berikutnya." Aku mendengar banyak cerita dari tetangga, orang-orang tua, ibu-ibu yang biasanya sibuk di dapur, bahkan anak-anak, semuanya menceritakan mimpi. Yang ada rasa takut yang menempel dalam mimpi itu, membuat mereka terbangun dengan napas tersengal, bulu kuduk berdiri, dan tubuh berkeringat dingin. Aku mulai sadar bahwa dendam Sari tidak hilang begitu saja. Ia masih ada, berjalan di antara bayangan malam, berinteraksi dengan orang-orang, meski tidak terlihat secara fisik. Ada kekuatan yang tetap melekat pada pohon jati, menarik arwahnya untuk tetap menjaga keadilan yang telah ia tetapkan, sekaligus menakuti mereka yang mengetahui kebenaran tapi memilih diam. Aku sendiri mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali aku berada di dekat jendela kamarku, terutama malam hari, aku mencium bau tanah basah yang bercampur darah. Sama seperti malam ketika aku melihat tangannya muncul dari dalam tanah. Bau itu menusuk hidungku, membuat kepalaku berputar, dan rasa takut yang sama menyerang tubuhku. Suatu malam, saat aku menulis catatan tentang semua kejadian ini, aku menatap keluar jendela dan melihat sesuatu yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Ada bayangan putih berdiri di bawah pohon jati, menatap ke arahku. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tapi aura yang terpancar membuat seluruh tubuhku membeku. Matanya yang gelap seakan menembus jendela, dan langsung menembus pikiranku. Membaca ketakutanku, mengetahui semua yang aku lakukan dan yang aku tahu. Rasa takut itu bercampur dengan rasa bersalah. Aku tahu bahwa aku hanyalah saksi. Aku tidak ikut menimbun penderitaan Sari. Aku tidak menggali kuburnya. Aku tidak menutup mulut orang yang bisa menolongnya. Tapi menjadi saksi berarti ikut menanggung dosa. Setiap kata yang aku tulis, setiap langkah yang aku ambil, kini terasa seperti di bawah pengawasan sosok yang lebih kuat dari kematian itu sendiri. Aku tidak bisa mengabaikan bayangan putih itu karena seakan-akan ia terus mengingatkanku, pengetahuan membawa tanggung jawab, dan tanggung jawab itu memiliki harga yang tinggi setiap malam. Aku mulai memperhatikan pola yang lebih aneh. Bayangan itu tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada di tepi pandanganku. Kadang di halaman rumah, kadang di pohon-pohon kecil yang mengelilingi kontrakanku. Jika aku menoleh langsung, ia lenyap begitu saja. Tapi rasa kehadirannya tetap terasa, berat dan menekan. Aku mulai mendengar langkah kaki pelan di lantai rumah, meski aku tinggal sendiri. Suara-suara halus, desahan, dan bisikan yang tidak manusiawi terdengar di setiap sudut rumah. Aku mencoba menyalakan lampu, menutup tirai, bahkan membakar dupa untuk menenangkan suasana. Tapi semua itu tidak menghentikan perasaan bahwa aku sedang diawasi, bahwa dendam itu tidak hanya berada di pohon jati, tapi kini melekat padaku. Warga desa pun masih mengalami ketakutan yang tersisa. Mereka tidak lagi berani bicara tentang pohon jati atau Sari secara terbuka. Beberapa orang mencoba menyinggung, tapi mereka segera menelan kata-kata itu, takut mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak lebih sering tidur dengan lampu menyala, dan orang dewasa tampak semakin tertutup. Semua menyadari bahwa meskipun dendam telah terselesaikan, pohon jati tetap memanggil. Ia tetap menjadi pusat dari kekuatan yang tidak bisa diukur dengan akal manusia, pusat dari energi yang mengikat dendam, rasa bersalah, dan kebenaran menjadi satu. Aku mencoba menulis semua pengalaman ini untuk menjaga kewarasanku. Tapi setiap kata yang kutulis terasa seperti menempel di tanah desa ini. Seperti aku juga turut mengikat diri pada misteri yang tak pernah selesai. Kadang aku merasakan getaran halus dari batang pohon jati, seolah ia merespon setiap langkahku, setiap kata yang aku tulis. Suatu malam saat menatap pohon dari jendela, aku merasakan ada tangan dingin menempel di bahuku. Aku menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun, hanya bayangan putih yang menghilang di antara cabang-cabang pohon. Aku mulai memahami bahwa menjadi saksi tidak hanya berarti mengetahui rahasia,
tapi juga menanggung konsekuensinya. Setiap malam, pohon jati memanggil, menarik perhatian mereka yang mengetahui kebenaran, mengingatkan bahwa rahasia yang tersembunyi tidak pernah benar-benar mati. Suasana desa berubah. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa diawasi. Aku merasa, bahkan ketika aku menulis cerita ini, dendam itu masih ada, menunggu, mengawasi, dan menilai. Aku menatap bayangan putih itu di luar jendela untuk terakhir kali malam itu. Sosok itu diam, menatap, seakan ingin memastikan bahwa aku menyadari konsekuensi dari pengetahuanku. Aku merasakan takut yang tak terkatakan, tapi juga sebuah ketenangan aneh, bahwa dendam itu telah menemukan jalannya. Tapi, aku tahu, kedamaian itu hanya semu. Pohon jati akan terus memanggil, arwah itu akan tetap melayang di antara bayangan dan desa ini, beserta setiap orang yang pernah mengetahui rahasia ini, akan hidup dengan rasa takut yang tak pernah hilang sepenuhnya. Sekarang, saat aku menulis semua ini, aku masih mencium bau tanah basah di kamarku. Di luar jendela, bayangan putih itu kembali berdiri di bawah pohon jati, menatap lurus ke arahku, diam dan menunggu. Aku sadar bahwa menjadi saksi berarti ikut menanggung dosa, dan bahwa setiap kata yang kutulis, setiap cerita yang kuturunkan, membuatku tetap terikat pada dendam, misteri, dan keadilan yang telah berlangsung puluhan tahun. Pohon jati itu tidak pernah sepi, dan Sari, atau arwahnya, akan selalu ada, menunggu mereka yang tahu, tapi tetap diam, mengingatkan bahwa dendam yang lahir dari ketidakadilan tidak pernah benar-benar mati. Aku menutup catatan ini dengan tangan gemetar, menatap jendela. Sekali lagi, bayangan itu masih ada. Ia tidak bergerak, hanya menatap, seolah menghitung waktu, sampai aku menyadari satu hal yang paling menakutkan, bahwa menjadi saksi tidak hanya membuatku mengetahui rahasia, tapi juga membuatku ikut memikul beban dari rahasia itu sendiri. Pohon jati akan terus memanggil, dan aku tidak akan pernah bebas dari pengawasannya.